Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pengajian bulanan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pengajian ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan untuk kita meraih ilmu dan amal saleh. Kemudian saya sampaikan syukur saya dan terima kasih saya kepada pengurus Masjid Al-Ittihad, jazahumullahu khairan, yang telah memberikan kesempatan untuk kita ikut memakmurkan masjid dengan majelis ilmu seperti ini. Akhwat fiddin azakumullah, kita melanjutkan membaca Nadham Sulamil Wusul yang ditulis oleh Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dengan ta'liq atau catatan penjelasan yang ringkas dari Asy-Syaikh Al-Habib Alawi Ibn Abdul Qadir As-Saggaf hafizahullahu ta'ala. Ada beberapa ikhwan yang bertanya, apakah Al-Habib Alawi As-Saggaf di sini beliau bagaimana? Apakah seorang ahlu sunnah atau ya beliau Asy-Syaikh Al-Habib Alawi bin Abdul Qadir As-Saggaf tinggal di Riyadh. Ya, beliau sudah dikenal di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan sejak lama, dan beliau banyak menerbitkan kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah, menulis kitab-kitab baik dalam bidang akidah ataupun fikih. Bahkan beliau adalah penanggung jawab dan perintis website namanya Ad-Durar As-Saniyah, yang di situ banyak sekali ensiklopedinya. Ada ensiklopedi hadis, ada ensiklopedi tafsir, ada ensiklopedi hadis sahih, ada ensiklopedi hadis dhaif, ada ensiklopedi syarah-syarah hadis, ada ensiklopedi fikih ibadah, fikih muamalat, ahwal syakhsiyah, dan ensiklopedi itu atau mausuat yang namanya sudah dicetak sebagiannya, sudah dicetak. Saya mengenal tulisan beliau itu kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu sudah. Beliau menerbitkan Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan tatimah, tahqiq terhadap syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Asy-Syaikh Khalil Harras. Dan beliau masih diberi kekuatan untuk berdakwah di Riyadh ketika kurang lebih 20 tahun lebih yang lalu terjadi perseteruan antara ulama senior, ulama kibar ahlu sunnah wal jamaah dengan sebagian
dai-dai, sebagian penuntut ilmu tentang persoalan iman, ya, tentang persoalan apakah amal termasuk iman atau bukan dan sebagainya, ya. Maka beliau ini termasuk yang menerbitkan tulisan yang dipuji-puji dan direkomendasi oleh para ulama senior ahlu sunnah saat itu, menjelaskan dengan dalil-dalil Quran, sunnah dan perkataan para salaf bahwasannya amal itu termasuk iman. Iman itu adalah keyakinan, ucapan dan amal, dan itu adalah aqidah sunnah wal jamaah. Sebagaimana juga kemudian kufur itu ada kufur yang berupa keyakinan, ada kufur berupa ucapan, dan kufur berupa amal, ya. Itu membedakan ahlu sunnah dengan, ya, ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Murji'ah dan sebagainya terkait masalah iman, ya. Ini beliau, ya. Adapun Syekh Hafidz Al-Hakami kemarin sudah kita singgung sedikit, ya, biografi beliau, ya, sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjutkan di halaman 49 di sini, ya. Kata Syekh Hafidz rahimahullah, faslun fi ta'rifil ibadah wa dzikri ba'dhi anwa'iha wa anna man sarrafa minha syai'an li ghairillahi faqad asyraka. Ya, Syekh Hafidz Al-Hakami termasuk di antara, ya, ulama kibar di kerajaan Saudi Arabia di zamannya, ya. Beliau di usia 30-an sudah ditunjuk menjadi apa? Kepala kantor fatwa dan dakwah di, ya, daerah selatan, di daerah Jizan dan sekitarnya. Sebuah pasal fi ta'rifil ibadah menjelaskan pengertian atau definisi ibadah. Karena tafsir la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, apabila diibadahi maka batil, kufur dan syirik, zalim, fajir, ya. Maka di sini perlu dijelaskan, ya, satu persatu apa itu ibadah. Apa itu ibadah? Ya, erat kaitannya dengan la ilaha illallah yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, di sini beliau akan menerangkan ta'rif al-ibadah, definisi ibadah, wa dzikri ba'dhi anwa'iha, dan akan disebutkan beberapa contoh ibadah, beberapa contohnya akan disebutkan. Wa anna man sarrafa minha syai'an, dan akan dijelaskan bahwa barang siapa yang memberikan dari ibadah itu syai'an, sedikit saja, li ghairillah, untuk selain Allah, faqad asyraka, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jadi ini 3, ya, pembahasan. 1, definisi ibadah. 2, contoh-contohnya. 3, status orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada selain Allah itu kepada apa saja, siapa saja, ya. Kata beliau dalam nazamnya, tsummal ibadatu hiya ismun jami'u likulli ma yardal ilahu sami'u wa fil hadithi mukhu haddu'a'u khaufun tawakkulun kadhar raja'u wa raghbatun wa rahbatun khusyu'u wa khasyatun inabatun khudu'u wal isti'adatu wal isti'anah kadha istighathatun bihi subhanah wa dhabhu wa nadhru wa ghairu dhalik
fafham hudita awdahal masalik wasarfu ba'dhiha li ghairillahi syirkun wa dzaka akbahul manahi. Ya. Summa kemudian al-ibadah. Ibadah hiya adalah ismun jami', sebutan yang mencakup likulli, setiap ma apa saja yardhal ilahu as-sami'u, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar segala sesuatu. Itu definisi ibadah kata beliau. Ya. Tsummal ibadatu hiya ismun jami'u likulli ma yardhal ilahu sami'u. Kemudian ibadah itu adalah sebutan, sebuah nama yang mencakup setiap apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, amalan ataupun keyakinan. Syekh As-Segaf mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Wa rakaizuha thalathun al-hubbu wal khaufu war raja. Ibadah itu adalah sebutan yang mencakup setiap apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan lahir maupun batin. Bagaimana kita mengetahui sebuah ucapan itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengetahui perbuatan itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengetahui sebuah keyakinan ataupun amalan hati itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan tadi dikatakan ya bahwa definisi ibadah itu setiap keyakinan, ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melalui wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga yang namanya ibadah itu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah al-mabni 'alal wahyi minallahi azza wa jalla, yang dibangun di atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dibangun di atas selera dan hawa nafsu, bukan dibangun di atas istihsanat, anggapan baik. Ya. Ayat dalam Al-Qur'an sudah memberitahu kita. Ya. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, ya, ternyata Allah tidak mencintainya, Allah membencinya. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, ternyata Allah mencintainya. Artinya apa? Tolak ukur hawa nafsu kita, selera kita, keinginan kita, anggapan baik kita, logika kita, ya, itu bukan untuk ditabrakkan, dipertentangkan dengan wahyu. Bukan. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, kalau ibadah definisinya sebutan untuk keyakinan, ucapan, amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu itu keyakinan, ucapan, perbuatan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan
dengan prasangka kita? Wah, menurut saya kira-kira ini ucapan seperti ini dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Menurut saya praktek seperti ini dicintai oleh Allah. Berdasarkan hawa nafsu dan selera kita? Atau berdasarkan anggapan baik kita? Ya. Anggapan baik saya mengatakan perbuatan seperti ini dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ya menebak perbuatan itu, ucapan itu dicintai, diridhoi oleh Allah SWT. Kita yang sudah berkeluarga, ya, bahkan sudah 10 tahun, 20 tahun suami istri. Jadi suami istri nih, ya, berapa banyak pernah nggak bikin catatan? Saya ngomong begini, saya pikir tadinya ini dicintai dan diridhoi sama istri saya, ternyata tidak. Pernah nggak bikin? Dibikin ya kan? Bikin daftar. Ya, saya pernah ngomong begini, menurut saya ini dicintai dan diridhoi oleh istri saya. Oh, ternyata istri saya tidak mencintainya, tidak menyukainya, tidak meridhoinya. Ya, perbuatan begini, bikin saya perbuatan begini, menurut saya ini bakalan dicintai dan diridhoi oleh istri saya. Ternyata tidak. Itu padahal setiap hari sama kita, pasangan kita. Ya, walillahil matsalul a'la. Ya. Maka untuk mengetahui sebuah keyakinan, amalan hati, ucapan lisan, amal perbuatan itu ibadah, kita mesti mengetahui atau membangunnya di atas wahyu, di atas dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita tahu kalau itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kalau itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, berarti itu perbuatan atau ucapan itu tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, berarti bukan ibadah. Ya, justru meninggalkannya yang ibadah. Ya, ibadah berarti ada fi'il, ada tark, ya. Ibadah itu ada mengerjakan, ada meninggalkan. Ya, mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, anjuran-anjuran dari Allah, motivasi-motivasi dari Allah, janji-janji dari Allah, itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu perbuatan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakannya ibadah. Jadi perbuatan itu sendiri ibadah, mengerjakannya juga ibadah. Ya. Mengerjakannya juga apa? Ibadah. Kapan mengerjakannya itu bernilai ibadah? Ketika iman wahtisab. Ketika orang itu mengerjakannya semata-mata karena perintah Allah dan ikhlas lillah, ittiba, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tata caranya. Ya. Satu contoh, sholat sunnah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti sholat sunnah itu ibadah. Sholat sunnah itu ibadah. Tapi kalau orang yang melakukannya, apakah dia melakukan ibadah? Lihat ikhlas apa enggak. Kalau ikhlas maka disebut ibadah, orang itu beribadah. Ya. Kalau enggak ikhlas, enggak disebut ibadah. Ya, terkotori oleh syirik, maka enggak disebut ibadah. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam surat apa? Al-Kafirun. Ya. Atau yang kedua, ittiba enggak dia? Tata caranya sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW apa tidak? Kalau enggak sesuai berarti bukan
ibadah bagi orang itu. Ya, ini tinjauan ibadah. Tinjauan ibadah. Ada ibadah yang berupa meninggalkan, ya, segala hal baik ucapan, keyakinan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka meninggalkannya adalah ibadah. Segala perbuatan, ucapan, keyakinan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan, dengan kemurkaan, dengan hukuman, maka meninggalkannya adalah ibadah. Nah, begitu seterusnya. Ini definisi ibadah. Barakallahu fikum. Ya. Kata beliau, "Tsummal ibadatu hiyasmun jami'u likulli ma yardal ilahu sami'u." Ya. Kata beliau, "Ma yardal ilahu as-sami'u." Al-ilah itu al-ma'bud. Yang diibadahi. Yang diibadahi. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'u, maha mendengar. Maha mendengar. Ibadah itu ibadah hati ataupun ibadah perkara yang Allah ridhoi, itu perkara yang batin ataupun yang zahir. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar segala sesuatu. Wa rakaizuha salatun. Ya. Dan motor penggeraknya itu ada 3. Motor penggerak ibadah. Nah, ini ditinjau dari pelaku ibadah. Kalau tadi definisi tadi itu ditinjau dari ucapan atau perbuatan yang disebut ibadah. Sekarang ditinjau dari pelaku ibadah. Motor penggerak orang melakukan ibadah itu apa? Kata As-Saghaf di sini, al-hubbu wal khaufu war raja. Rakaizuha thalath. Motor penggerak orang melakukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 2, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada murka dan siksanya, kepada hukumannya. Karena cinta orang melakukan ibadah. Karena cinta orang melakukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takut terhadap murka dan hukuman Allah, orang melakukan ibadah. Orang meninggalkan larangan. Yang ketiga, ar-raja. Berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan segala hajat dan keinginannya Allah kabulkan, mengharapkan keselamatan dari Allah, mengharapkan dilindungi oleh Allah, orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini nilai pentingnya 3 amalan hati ini harus selalu dinyalakan. Ya, motor penggerak ini harus selalu dinyalakan. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, murka dan hukumannya, dan berharap akan Allah, berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salah satu dari 3 ini hilang, orang gak akan melakukan ibadah. Justru sebaliknya, orang akan bermaksiat, akan durhaka. Orang gak punya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan gak punya cinta, orang musyrik itu punya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kecintaannya kepada berhala-berhalanya mereka lebih besar, sehingga mereka melakukan kesyirikan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengangkat berhala-berhala
Ya, yang mereka cintai seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ya, ini mereka punya cinta kepada Allah, tapi cintanya terbagi. Itu saja mereka sudah meninggalkan ibadah kepada Allah satu-satunya. Mereka melakukan kebalikan dari ibadah kepada Allah, yaitu apa? Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syirik. Ya. Bagaimana lagi yang gak punya cinta sama sekali? Yang gak punya cinta sama sekali kepada Allah, tentu lebih apa? Lebih gak bakalan ibadah. Ya. Demikian pula yang gak punya khauf. Orang-orang musyrik masih punya khauf. Makanya mereka kalau sedang menghadapi bencana, ya, mereka tinggalkan itu berhala-berhala mereka. Kemudian mereka beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah dengan ikhlas satu-satunya. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Raja berharap, orang kalau nggak punya berharap kepada Allah, nggak punya harapan kepada Allah, nggak akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya 3 motor penggerak ibadah ini harus selalu dihadirkan dalam hati setiap kali kita hendak melakukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahapannya, kalau orang itu sudah tahu, oh ini keyakinan, ini ucapan, ini perbuatan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahap berikutnya adalah bagaimana dia mengerjakan apa yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengerjakannya itu terlahir dari 3 motor penggerak tadi apa? Al-hubbu wal khawfu war raja. Cinta, rasa takut dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Itu definisi ibadah. Ya, itu definisi ibadah. Ya. Wa fil hadithi mukhu had-du'a'u. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, itu hadis diperdebatkan oleh para ulama. Ya, derajatnya, ada yang lebih sahih dari itu, yang dengan lafadz ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, ad-du'a'u huwal ibadah. Apa makna mukh? Ya, mukh itu otak. Mukh itu otak kalau dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau dikatakan doa itu adalah otaknya ibadah. Kemudian dalam hadis yang lain ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah pilar terbesar ibadah. Seperti al-hajju arafah. Pilar terbesar dalam haji, rukun terbesar dalam haji itu wukuf di Arafah. Di sini juga al-du'a'u huwal ibadah. Tidak ada satupun ibadah ditinjau dari pelakunya. Tidak ada satupun orang meyakini, mengucapkan, mengerjakan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan di dalamnya ada doa. Ada talab. Mana doa? Talab. Ya. Ada permohonan. Ada permohonan. Tidak ada satupun ibadah tanpa doa di dalamnya. Ibadah apapun di dalamnya ada doa. Ya, ada talab, ada raja, ada pengharapan, ada permohonan. Entah itu permohonan bil maqal au bil hal. Entah itu permohonan itu dengan ucapan langsung, ya Allah, saya minta begini, saya minta begini, atau bil hal, atau dalam apa yang dia lakukan, dalam perbuatannya. Ya. Orang puasa Ramadan, ya, ngarep pahala, ngarep diampuni dosanya, ngarep pahala dari Allah.
Ya. Doa, talab dia. Ya. Dan ini penting. Ketika Nabi SAW sabdakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu artinya talab bil maqal au bil hal. Dan itu dijadikan sebagai pilar terbesar ibadah. Maka ini membantah orang-orang yang ketika melakukan praktek-praktek ibadah diberikan kepada selain Allah, kemudian dia mengatakan, saya tidak meminta kepada berhala itu, saya mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbantah dengan ad-du'a huwal ibadah ini. Dia memberikan praktek-praktek ibadah kepada selain Allah, kepada berhala, kepada pohon, kepada jin dan sebagainya. Kemudian dia mengatakan hatinya, berharapnya, talabnya, doanya kepada Allah saja, bukan kepada berhala ini. Kalau jujur begitu, tinggalkan. Tidak perlu kamu bersujud kepada berhala, tidak perlu kamu memberikan sembelihan kurban untuk jin, tidak perlu kamu istighatsah kepada kuburan, tidak perlu. Kalau memang kamu berdoanya, talabnya, rajanya, berharapnya, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu kamu prakteknya itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Syekh Saleh di Hadhihi Mafahimuna beliau menjelaskan apa? Tidak pernah ada orang yang waras, orang yang mukallaf, orang yang waras akalnya, balik dia, mukhtar, tidak ada yang memaksa dia, ya, memberikan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah, sujud kepada berhala, menyembelih hewan dikurbankan untuk jin dan sebagainya, istighatsah kepada kuburan, minta syafaat kepada wali-wali yang telah wafat. Kemudian dia mengatakan apa? Hati saya mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bertolak belakang itu. Tidak ada seperti itu. Ya. Yang seperti itu, yang bisa seperti itu siapa? Yang bisa seperti itu. Prakteknya itu melakukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, prakteknya, tapi dia berikan kepada berhala, kepada kuburan, jin ataupun wali-wali yang telah wafat, orang-orang soleh yang telah wafat, pohon dan sebagainya, batu, ya, tetapi tidak terlintas dalam hatinya sama sekali, tidak ada, ya, dalam benaknya itu talab, doa yang itu merupakan muh daripada prakteknya dia itu, yang merupakan otak daripada prakteknya dia itu kepada berhala-berhala tadi. Ada yang bisa melakukan itu? Satu orang gila. Satu orang apa? Orang gila. Yang kedua orang dipaksa. Orang dipaksa. Oleh karenanya perbuatan orang dipaksa itu dihukumi sama dengan perbuatan orang gila. Tidak dianggap berbuat. Tidak dianggap apa? Berbuat. Ya. Dalam hadis apa? Rufi al-qalamu an thalath. Ya. Dosa itu tidak dicatat dari 3 golongan. Ya. An-naim hatta yastaykid, orang tidur sampai dia bangun. Wal majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sadar. Ya. Yang ketiga al-mukrah, yang dipaksa. Ya. Ini faedah dari makna ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ya. Makanya beliau mengatakan wa anna man sarafa minha syai'an li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang memberikan satu saja ibadah itu kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Persoalan dia gila, dia dipaksa dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau urusan dia dengan pengadilan.
Ya. Tapi ke orang itu mukhtar, mukallaf, ya, orang itu normal akalnya, ya, dan dia tidak dipaksa melakukannya dengan sukarela, ibadah itu kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Apakah kesyirikannya hanya praktek zahir saja? Tidak, zahir batin. Dalilnya mana? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Dia melakukan itu kesyirikan lahir batin. Ya. Syekh Segaf mengatakan sammallahu azza wa jalla ad-du'a ibadatan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menamai doa itu ibadah. Menamai doa itu sebagai ibadah, menunjukkan bahwasanya itu pilar atau rukun terbesar ibadah, doa. Fi qaulihi ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu sombong dari beribadah kepadaku, ini sombong dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dakhirin ay dzalilin hakirin, dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina, di dunia sombong, di jahannam nanti terhinakan. Di dunia sombong, maka al jaza min jinsil amal, di akhirat nanti dihinakan. Ya, uqiba binaqidi qasdihi. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut doa ibadah. Ya, ud'uni. Ya. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ya. Dan dalam ayat ini para ahli tafsir mayoritas mereka menyebutkan doa di sini adalah ya doaul mas'alah, doa permohonan, ya permohonan dengan lisannya, ya doa permohonan dengan lisannya, seperti ya Allah, ya ampuni aku, ya dan seterusnya. Wa min anwa'il ibadati, kata beliau. Nah, kita lanjutkan perkataan Syekh Hafidh. Wa fil hadithi mukhuhad du'a'u khaufun tawakkulun kadzar raja'u. Bentuk atau contoh ibadah yang berikutnya yang beliau bawakan, khauf, takut. Ya. Takut yang itu disebut dengan khaufus sir. Takut ini ada yang manusiawi, maka itu bukan ibadah, karena memang manusia juga diberi rasa takut kepada hal-hal yang menakutkan dia. Namanya takut yang manusiawi. Ya, takut kepada binatang buas. Ya. Takut yang tabi'i, takut yang manusiawi, itu takut yang lahu sababun zahir, takut yang ada sebab yang real untuk dia takut. Ya. Berbeda dengan khauf yang sir, takut yang itu merupakan ibadah. Ya. Laisa lahu sababun zahir, makanya disebut khaufus sir. Sebabnya itu enggak real. Sebabnya enggak apa? Enggak real. Ya. Kenapa ikut-ikutan acara sedekah laut, sedekah bumi? Ya, takut nanti ya kena ganggu dari jinnya laut, takut nanti ya kalau lagi melaut, lagi berlayar jadi nelayan mancing ya nggak dapat apa-apa. Nggak ada sebab yang real. Sebabnya apa? Wahmi,
Ya. Hanya kekhawatiran saja yang tidak jelas. Ya. Yang kedua, khauf sir itu akan diikuti dengan ta'zim. Akan diikuti dengan apa? Pengagungan terhadap al-makhuf, terhadap yang ditakuti. Terhadap yang ditakuti. Ya, terhadap yang ditakuti. Akan diikuti dengan ta'zim terhadap yang ditakuti. Ya. Makanya mereka-mereka, ya, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka memiliki rasa takut kepada berhala-berhala mereka. Padahal itu takut yang khauf yang wahmi, khaufus sir, takut yang sekedar kekhawatiran tidak jelas, tapi mereka ikuti dengan apa? Ta'zim. Mereka ikuti dengan bentuk-bentuk pengagungan kepada yang ditakuti itu. Maka di situ takut menjadi ibadah. Nasallahu alaihi wasallam. Apabila diberikan kepada selain Allah, ya, maka syirik. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku jika kalian mukmin. Ini ayatnya bicara apa? Musuh. Jangan kalian takut wahai orang-orang beriman. Jangan kalian takut kepada musuh-musuh kalian itu. Padahal takut kepada musuh itu tabi'i, manusiawi atau bukan? Manusiawi. Ya. Makanya Allah kemudian mengatakan wa khafun in kuntum mu'minin, imanan kamilan. Ya, jangan kalian wahai pasukan Islam takut kepada pasukan musuh. Padahal itu takut yang manusiawi. Ya kan? Takut yang manusiawi. Jangan. Ya, tapi takutlah hanya kepada aku jika kalian sempurna imannya. Maka ketakutan yang manusiawi itu apabila menghalangi seseorang dari melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat ini jihad, dia tidak sempurna imannya, bukan batal imannya. Ya, berkurang kesempurnaan imannya. Berbeda kalau khaufnya syirik. Berbeda kalau khaufnya apa? Syirik. Ya. Tawakkul dan tawakal. Ya, tawakal itu sidqul i'timad 'ala Allah azza wa jalla. Ya. Sidqul i'timad. Mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Ada orang itu ngandalkan Allah, ngendelke Allah gitu ya. Kalau orang Jawa ngendelke. Ngandalkan Allah tapi nggak jujur. Ya. Tapi nggak jujur dalam mengandalkan Allah itu. Ya. Jadi wis kepepet agi ngaku tawakal. Udah kepepet lagi ngaku tawakal. Ya. Tapi tawakal itu sidqul i'timad. Ya. Thiqah billah. Ya, wal i'timad alaih. Ya. Ngandalkan Allah dalam urusannya tapi dengan jujur. Itu yang namanya tawakal. Ya. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Dan banyak ya ayat-ayat. Kadzar raja'u, demikian pula raja tadi. Berharap keselamatan, ya, berharap rahmat, berharap perlindungan. Ya. Sama seperti khauf, ketika orang itu berharap raja yang tabi'i kepada sebab yang zahir, ya, kepada sebab yang zahir, ya, maka itu boleh. Tetapi ketika berharapnya itu kepada sebab yang wahmi, sebab yang sekedar prasangka yang tidak jelas, berharap kepada sesuatu dan itu hanya sekedar prasangka yang tidak jelas, ya, seperti orang-orang yang larung sesaji laut itu kan ngarep-arep rezeki panenan lautnya nanti berlimpah, ngarep-arepnya kepada siapa? Kepada jin laut utara, jin laut selatan dan sebagainya, ya, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, ya.
Itu raja yang syirik. Itu raja yang apa? Syirik. Dan sama, raja yang syirik, raja yang bisababin wahmi, itu akan diikuti dengan apa? Ta'zim. Ya, akan diikuti dengan ta'alluh, ta'zim, ta'alluh, penghambaan, pengagungan, ya, kepada marju, kepada yang diharap itu. Dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan sama seperti mereka-mereka yang berharap kepada jin itu. Gak tahu kan apakah benar-benar jinnya itu akan mengabulkan harapannya. Sama, antum ketika berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, antum juga tidak tahu. Berharap hari ini sampai malam nanti tidak hujan. Antum nggak tahu apakah akan hujan atau tidak, ya kan? Iya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Ya. Antum berikan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, antum berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berharap nanti jualan hari ini lancar dan sebagainya. Antum berikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim dan ta'alluq, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ar-raja, ya, lillah, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahbatun khusyu'u wa khasyatun inabatun khudu'u. Ini bentuk ibadah yang berikutnya, doa, khauf, tawakal, berharap, ya. Raghbah. Raghbah itu mirip dengan raja. Ya. Apa ayatnya? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ar-raja itu min. Kalau raghbah itu ila. Ya. Maknanya sama. Berharap. Raghbah itu berharap. Ya. Ketika Allah SWT surat Al-Anbiya menyebutkan para nabi, ya, yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka berdoa kepada kami, para nabi itu mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaban, dengan hati yang penuh harap akan dikabulkan doanya, wa rahaban, dan kekhawatiran, ya, tidak dikabulkan doanya. Wa kanu lana khasyi'in, khusyuk. Wa kanu lana khasyi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Ya. Khusyuk itu terkadang sama dengan khudu'. Khusyuk itu terkadang sama dengan khudu', terkadang sama dengan tawadu'. Ya. Sebagian ulama membedakan khusyuk itu adalah, ya, khudu'ud dhahir. Wal khudu' itu adalah khusyu'ul batin. Khusyuk itu zahirnya, yang tenang, ya, tumakninah zahirnya, penampilan luarnya. Maka antum bilang orang, wah sholatnya khusyuk, ya, nggak usil, ya, sholatnya khusyuk, nggak usil, panjang, lama, nggak usil, ya. Tapi nggak ada antum mengatakan sholatnya khudu, kan nggak ada. Sholatnya khudu, ya. Sholatnya tawadu, kan nggak ada. Ya, karena khudu itu khusyul batin, ya, batin, ya, kekhusyuan batin, ya. Itu semua adalah ibadah. Kalau orang berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi kesyirikan, ya. Orang-orang musyrik dulu khusyuk kepada berhala, di sekeliling berhala mereka khusyuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di banyak ayat, ya, ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan mereka, ya, bertanya kepada mereka, kenapa mereka, ya, khusyuk di berhala-berhala itu, itikaf di sana, ya. Wa khasyatun, demikian pula khasyah.
Demikian pula khasyah. Dan perilaku orang-orang musyrik itu begitu. Coba antum baca di ayat-ayat Al-Quran, kemudian antum perbandingkan dengan perilaku orang-orang musyrik zaman sekarang. Di Al-Quran itu orang-orang musyrik Allah sebutkan ibadah mereka ketika di masjid Allah itu mukaan wa tasdiyah, tepuk-tepuk tangan, bersiul-siul, gak ada khusyuk-khusyuknya sekali, ya gak ada khusyuk-khusyuknya sekali. Itu mereka orang-orang musyrik jahiliyah dulu, ibadahnya di Masjidil Haram itu apa? Mukaan wa tasdiyah, tepuk-tepuk tangan, bersiul-siul. Tapi ketika mereka berada di berhala mereka, itikaf di berhala mereka, khusyuk mereka, tenang mereka, khusyuk, tenang mereka, itikaf mereka. Lihat orang-orang musyrik zaman sekarang, ya, kalau di kuburan bahasanya mereka sedang apa? Tirakat. Itikaf di kuburan, diem, nggak bergerak, ya kan? Iya. Nangis-nangis saja ditahan-tahan gitu kan, terisak-isak. Tapi kalau di masjid, konser, ya kan? Di masjid konser, ya, rebana keluar semua, ya. Orang jahiliyah dulu begitu, khusyuknya di berhala-berhala mereka. Di masjid Allah, di rumah Allah nggak ada khusyuk-khusyuknya mereka. Nasallahu alaihi wasallam. Wa khasyatun inabatun, demikian pula khasyah itu, ya, semakna dengan khauf. Hanya saja sebagian ulama mengambil faedah dari innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, mengatakan bahwa khasyah itu khauf, ya, ma'a al ma'rifah, ma'a quwwatil ma'rifah, ma'al ilm, ma'a quwwatil ilm. Khasyah itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlahir dari apa? Saking mengenalnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala, dalamnya keilmuan dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu khasyah. Dan ulama tidak ada membagi khasyah yang tabi'i, khasyah yang sir. Itu pembagian itu adanya pada khauf, khauf tabi'i, khauf sir. Ya. Karena sulit kalau dikatakan bahwa khasyah itu adalah al-khauf minallah ma'a quwwatil ilm wal ma'rifah billah. Khasyah itu artinya takut kepada Allah yang terlahir dari saking dia ma'rifatullahnya tinggi, saking dalam keilmuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kemudian dia khasyah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya kan? Beda dengan khauf yang di permukaan, ya. Tapi meskipun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetap dengan fala takhshawhum wakhshawni, ya. Jangan kalian takut kepada mereka, kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Takutlah kalian hanya kepadaku, ya. Inabah itu muradif, ya, semakna dengan taubat, ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, sama dengan taubat. Inabah itu bedanya, kata para ulama, kalau inabah itu, ya, taubat ma'al iqbal alallahi azza wa jalla. Kalau taubat itu sekedar taubat an-nadam wa talabul maghfirah. Kalau taubat itu sekedar menyesal, meninggalkan, ya, tarkudz dzunub, meninggalkan dosa, menyesal, mengharapkan ampunan. Tapi kalau inabah derajatnya lebih tinggi dari taubat, di mana setelah taubat itu keadaannya menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini taubat ma'al iqbal ala Allah azza wa jalla, ya. Taubat yang disertai perubahan
kepada keadaan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya inabah. Itu namanya apa? Inabah. Tidak ada taubat dan inabah kepada makhluk, tidak ada. Ya, taubat ilallah. Ya. Taubat ilallah. Kepada makhluk namanya iktidar, namanya istihlal, ya, minta maaf, ya, minta dihalalkan apabila itu berupa kezaliman. Coba aja lihat dalam bahasa-bahasa syariat, gak ada penggunaan kalimat taubat apalagi inabah kepada makhluk. Ya, yang ada apa? Iktidar, yang ada istidzan, yang ada ya istihlal, ya, yang dipakai itu permohonan maaf, ya. Dan apabila terkait dengan kezaliman, ya, minta dihalalkan dan sebagainya, ya, yang ada itu kalau sama makhluk. Tapi taubat dan inabah penggunaannya lillahi wahdah, hanya kepada Allah. Ya. Makanya di antara syirkin Nasara, kesyirikannya orang Nasara itu mereka apa? Taubatnya kepada makhluk. Taubatnya kepada makhluk. Nasallahu alaihi wasallam. Wal isti'adzatu wal istighatsah. Apa bukan istighatsah, apa? Isti'anah. Wal isti'adzatu wal isti'anah kadza istighatsatun bihi subhanah. Contoh ibadah yang berikutnya isti'adzah. Isti'adzah talabul audz. Ya. Al-audz itu al-himah. Minta perlindungan. Meminta perlindungan. Ya, minta perlindungan. Ya, ini sama dengan khauf tadi. Ya, ada yang tabi'i, ada yang kepada makhluk. Apabila lahu sababun zahir, punya ya sebab yang real bisa melindungi. Ya. Dan ada isti'adzah lillahi wahdah dalam perkara-perkara hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu memberikan perlindungan dalam perkara itu. Apabila dia minta perlindungannya kepada makhluk, maka syirik. Dalam perkara-perkara hanya Allah saja yang mampu. Demikian pula isti'anah. Ya, talabul aun, minta bantuan. Itu juga sama. Ya. Kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mampu dan dibolehkan oleh syariat, maka boleh, bukan syirik. Ya, tapi dalam perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu, maka isti'anah itu billahi wahdah. Minta pertolongan itu hanya kepada Allah satu-satunya. Kalau kepada selain Allah maka kesyirikan. Ya. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Kata istighatsatun bihi subhanah. Demikian pula istighatsah, isti'adzah, isti'anah, istighatsah, ya, istisfa, minta syafaat. Ini semuanya adalah doa. Semuanya adalah apa? Doa. Isti'adzah itu doa minta perlindungan. Isti'anah doa minta bantuan. Istighatsah talabul ghaus, doa minta bantuan di saat menghadapi kesulitan yang berat. Saat menghadapi apa? Kesulitan yang berat. Disebut istighatsah. Rasulullah SAW saking ingin menutup ya pagar tauhid, menutup celah kesyirikan, meskipun beliau mampu, ketika sebagian sahabat itu beristighatsah kepada beliau mengingkari. Ya, ketika sebagian orang mengatakan kumu bina nastaghitsu ya bi Rasulullah SAW min hadzal munafik, ayo
kita istighotsah kepada Nabi SAW, Nabi masih hidup. Ayo kita istighotsah kepada Nabi SAW dari perbuatan jahat orang munafik ini. Rasulullah mampu kan? Kata Rasul SAW kepada mereka, innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Gak boleh istighotsah kepada saya, istighotsah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW masih hidup. Bagaimana Rasulullah setelah wafat? Ya. Lebih dilarang lagi. Ya. Jadi ini istighatsah. Contohnya dari para salaf, dari Rasulullah SAW dan para sahabat, istighatsah itu billahi wahdah. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya. Ingatlah tatkala kalian, wahai Nabi dan para sahabat, kalian istighatsah kepada Allah, lalu Allah mengabulkan istighatsah kalian. Ya. Istighatsah itu termasuknya apa? Sekarang ini orang madat-madat. Madat ya Ali, madat ya Husain, madat ya Rasulullah. Itu istighatsah kepada mayit. Demikian pula talabus syafa'ah. Ya. Ya Rasulullah isfa'li indallah, ya, atau ya Abdul Qadir, ya Habib Fulan, ya isfa'li indallah. Sama kata Ibnu Taimiyah, sama seperti praktiknya orang-orang Nasara yang istighatsah kepada Maryam, kepada Maryam bintu Imran, kepada ibunda Isa ibn Maryam. Ya, mereka mengatakan, ya Sid Maryam isfa'ili indallah an yaghfirali, wahai Siti Maryam, ya syafaatilah aku di sisi Allah agar Allah mengampuni aku. Mana talabus syafa'ah? Ya, minta ya kepada mereka-mereka supaya menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu ya atawassut lil ghair fi jalbin nafa' au daf'id dzur. Ya, menjadi perantara bagi pihak lain dalam mendapatkan kebaikan atau keselamatan. Jadi kalau kita minta syafaat kepada orang yang telah mati, sesoleh apapun itu, ya artinya kita minta dia jadi perantara kita menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min malakin fis samawati la yughni syafa'atuhum syai'an. Banyak malaikat di langit, enggak. Ya. Ada ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi pernah mintakan syafaat untuk sebagian orang, enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi masih hidup. Betul enggak? Nabi SAW masih hidup, mintakan syafaat, mau mintakan syafaat untuk pamannya Abu Thalib, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lil musyrikin, ya, maka Nabi waladina amanu astaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurban ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Ya. Nabi dan orang beriman itu enggak boleh menjadi pensyafaat bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat dekat. Itu ayat ketika berbicara tentang Nabi hendak apa? Memberi syafaat untuk munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Khalaf, ditolak oleh Allah SWT. Nabi masih hidup pernah mintakan syafaat kepada Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana bisa orang-orang itu menjamin sekarang minta syafaat kepada Nabi pasti dikabulkan? Nabi telah wafat. Ya. Nabi Nuh pernah mintakan syafaat untuk putranya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Nabi Nuh masih hidup. Nabi Ibrahim pernah mintakan syafaat untuk ayahnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Nabi Ibrahim masih hidup. Kemana setelah wafat? Ya, terlebih lagi setelah wafat. Ya, itu bentuk istighatsah. Ya. Wadzabhu wan nadru wa ghairu dzalik. Fafham hudita awdahal masalik. Bentuk ibadah yang berikutnya adalah dzabh, menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Ya. Allah SWT firmankan apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nusuk ani menyembelih hewan kurban. Lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada satupun sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, itulah perintah Allah. Ya. Wa ana awwalul muslimin. Faedah dari ayat ini,
bahwa identitas seorang muslim itu sholat dan sembelihan kurbannya lillahi wahdah. Makanya kalau dia menyembelih kurban untuk menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah, bukan muslim dia. Sebutkan, kita sudah membacanya ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dari mengutip dari Syekhul Islam Taimiyah, ijma'nya ulama. Kenapa? Ya, orang yang menyembelih hewan dikurbankan untuk jin, dikurbankan untuk berhala, itu haram dimakan. Meskipun baca bismillah, haram dimakan karena dua hal. Satu, karena itu mimma uhilla li ghairillah, sembelihan syirik, sembelihan untuk selain Allah. Yang kedua, dhabihatul murtad, karena itu sembelihan orang murtad. Orang yang menyembelih hewan dikorbankan untuk selain Allah itu murtad, dihukumi murtad, makanya sembelihannya haram untuk dimakan ya. Adapun menyembelih hewan untuk ya menyuguh tamu ya, untuk walimahan misalkan, untuk ya, itu kan juga menyembelih hewan li ghairillah, lah lillah itu ya. Orang dia melakukan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan tamu. Paham? Jadi ada yang membagi sembelihan li ghairillah, sembelihan kepada selain Allah itu terbagi dua. Ada yang syirik, ada yang bukan. Yang bukan contohnya apa? Menyembelih ayam untuk tamu, menyembelih kambing untuk dijual dagingnya. Salah dia. Itu bukan dzabah li ghairillah, itu dzabah lillah. Coba dilihat di syarah Syekh bin Bas Nawaqidul Islam, dijelaskan di sana. Ya, itu dzabah lillah, bukan li ghairillah. Karena dia berjualan, dia menjamu tamu, itu mengerjakan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dicontohkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Siapa? Dalam Al-Qur'an yang menjamu tamu dengan sembelihan? Dengan daging sembelihan, Nabi Ibrahim. Surat Az-Zariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, dan seterusnya itu ya. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menyembelihkan. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin, dia izin kepada tamunya, menemui keluarganya, kemudian datang lagi menemui tamunya membawa apa? Bi'ijlin samin, daging sapi yang gemuk. Ya, disuguhi pakai daging sapi tamunya. Apa Nabi Ibrahim menyembelih li ghairillah? Menyembelih hewan li ghairillah? Hasya lillah. Enggak. Tapi orang yang salah paham. Ya, orang yang salah paham. Ya. Wa nadhru, demikian pula nazar. Ya, demikian pula nazar. Bagaimana contohnya nazar li ghairillah itu? Ya, saya nazar sholat untuk si fulan, untuk wali fulan. Saya nazar sedekah untuk wali fulan. Ya, itu yang dicontohkan oleh para ulama. Ya, nazar itu harus lillah. Man nazara an yuti Allah fal yuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, tunaikan. Siapa yang nazar untuk maksiat, maka jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ja'a rajulun Nabi SAW, ya, aradaan yanhara ibilan bibuana. Dalam riwayat nazar rajulun an yanhara ibilan bibuana. Faja'a ila Nabi SAW, ya, fasa'alahu hal kana fiha watanan min awthanil jahiliyah yu'bad aw kana fiha aidan min a'yadihim, qalula qala aufi binadri fa innahu la nadhara fi maksiatil khaliq fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Datang orang bernazar menyembelih unta di satu tempat namanya Buana. Datang kepada Nabi, ditanya, apakah di Buana itu dulu ada berhala? Di sana ada berhalanya musyrikin? Atau di sana ada perayaan syirik? Mereka menjawab tidak. Kalau gitu tunaikan nazar. Sekedar nazar lillah di tempat praktek syirik sudah dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan nazar syirik?
Ya, nasallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dzalik, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk ibadah. Ya, itu adalah ismun jami'. Ibadah itu sebuah nama yang kompleks, mencakup segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ucapan ataupun perbuatan lahir maupun batin yang dibangun di atas wahyu, dibangun di atas dalil. Ya. Fafham hudita awdahal masalik. Ya, pahamilah ini. Hudita, niscaya engkau akan diberi hidayah, awdahal masalik, ya, jalan yang sangat terang. Ini doa, hudita awdahal masalik. Amin. Yani Syekh mendoakan, ya, kalau kamu memahami ini, maka kamu akan diberi hidayah kepada jalan yang sangat terang. Ya. Kemudian beliau menerangkan tentang status orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa sarfu ba'diha li ghairillahi syirkun wa dzaka aqbahul manahi. Ya. Wa sarfu ba'diha li ghairillah, dan memberikan sebagian bentuk ibadah kepada selain Allah, enggak harus banyak. Satu aja bentuk ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Ya. Syirkun, kata beliau. Li ghairillahi lafdzun am, mencakup apa selain Allah. Mau itu malakun muqarrabun ataupun nabiyyun mursal, mau itu malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus, apalagi selain keduanya. Kalau diberikan kepadanya satu saja bentuk ibadah, maka itu syirkun. Maka itulah kesyirikan. Yang paling berbahaya itu adalah kesyirikan hati, amalan-amalan hati yang hanya dia dan Allah saja yang tahu. Makanya di sana ada syirik jali dan syirik khafi. Kesyirikan yang terlihat di luar dan kesyirikan yang dalam hati. Hanya dia dan Allah saja yang tahu. Itu yang berbahaya, orang tidak menyadarinya. Orang tidak apa? Menyadarinya. Kesyirikan hati. Kata beliau, wa sarfu ba'dha li ghairillahi syirkun wa dzaka akbahul manahi. Kata Syekh Sagaf, wa sarfu ayyi syai'in min hadhil ibadat li ghairillah syirkun akbar, syirik akbar. Memberikan satu saja bentuk ibadah itu kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Maka itulah syirik akbar. Ya. Allah taala firmankan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Memberikan salat, memberikan nusuk kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Sedangkan memberikannya hanya kepada Allah, maka itu adalah Islam. Ini ayat memberikan faedah demikian. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah vonis kafir orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain disebut khusus Nabi, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin ay minal musyrikin. Kamu wahai Nabi jangan berdoa, jangan beribadah kepada selain Allah. Selain Allah itu enggak bisa memberikan kebaikan kepada kamu ataupun menimpakan keburukan kepada kamu. Fa in fa'alta, kalau kamu melakukan ibadah kepada selain Allah itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sungguh kamu termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya. Maka memberikan bentuk ibadah kepada selain Allah itu syirik, wa dzaka akbahul manahi, dan syirik itu merupakan apa? Larangan yang paling besar, larangan yang paling buruk, larangan yang paling kotor. Ya. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida wa may yusyrik billah faqad iftara itsman mubina. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama fatakhtafu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Siapa yang membuat kesyirikan, maka seakan-akan dia jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian disambar burung sebelum dia sampai ke tanah, dicabik-cabik oleh burung ataupun
ya, dihempaskan angin yang kencang jauh ke jurang neraka sana. Ya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, haram baginya surga. Tempatnya adalah neraka dan tidak ada satupun penolong baginya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Kalau kamu wahai Nabi berbuat kesyirikan, ini Nabi SAW katanya. Kalau kamu wahai Nabi berbuat kesyirikan, seluruh amalanmu hilang, sirna. Dan engkau termasuk golongan orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, maka hilang, sirna semua amal mereka. Ya. Dan yang paling beratnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Orang musyrik gak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akbahul manahi. Wallahu taala alam. Ya, kita cukupkan sampai di fasal ini insyaallah. Fasal yang berikutnya, faslun fi bayani ziddit tauhid wa huwa syirik. Ya, penjelasan tentang kebalikan daripada tauhid, yaitu syirik. Ya, insyaallah kita akan baca nanti setelah istirahat zuhur ya. Masih ada ya nanti setelah istirahat zuhur ya. Insyaallah ya. Ya. Sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Baik, tadi snack. Oh iya.